Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan layers dan penggunaan blok untuk memaksimalkan AutoCAD ini dalam pekerjaan kita. Di sini sudah terlihat sebuah denah ruangan dari sebuah rumah, dan di dalamnya sudah ada furniture, ada kasur, ada kloset, ada tanaman, ada lemari, sofa, dan lain sebagainya. Nah, untuk memudahkan kita, maka terkadang kita membutuhkan drawing atau gambar hanya denah saja tanpa furniture. Maka akan sangat sulit bagi kita kalau kita memindahkan semua objek-objek ini. Nah, untuk itu kita manfaatkan yang namanya layers. Di sini ada di home, menu home. Di situ ada namanya layers. Kalau kita buka di sini adalah ada layer dinamakan layer 0. Layer 0 adalah default dari AutoCAD. Nah, untuk itu saya akan membuat sebuah layer. Di sini ada layer properties. Saya klik, maka di sini muncul layer properties. Saya akan membuat sebuah layer baru. Saya klik, di situ keluar layer baru. Saya beri nama furniture. Nah, furniture tersebut kita bisa lakukan berbagai macam properties. Pertama, ini ada gambar bohlam lampu, dan di sini adalah kalau dia menyala adalah artinya on. Terus yang kedua adalah freeze, yang ketiga adalah lock, yang keempat adalah colors, ada juga line type dan line weight. Di sini juga ada transparansi. Sini juga ada transparansi, plot style, dan apakah layer tersebut akan diplot atau tidak. Di sini ada, kita bisa klik kalau di situ ada gambar tidak diplot, maka semua objek yang ada di dalam layer tersebut tidak diplot. Oke, selanjutnya saya akan memindahkan atau mengassign berbagai macam furniture tersebut ke dalam layer. Caranya mudah, ini saya minimize. Oke, contohnya objek ini saya klik, lalu saya pindahkan ke dalam layer furniture. Saya skip. Jadi kalau saya klik, ini akan berubah menjadi layer furniture. Nah, saya akan pindahkan semua objek furniture. Saya klik ini kasur, ini lampu, dan di situ ada sepeda, ke dalam layer furniture. Saya skip. Saya akan buat lagi sebuah layer lagi tanaman, dan saya beri warna hijau. Oke, saya minimize. Tanaman ini saya pindahkan ke layer tanaman. Otomatis warna daripada objek tersebut juga menjadi sesuai dengan layernya. Kita klik di sini by layer, maka dia akan sesuai dengan layernya. Nah, seandainya saya hanya akan membutuhkan denah saja tanpa ada layer, tanpa ada furniture, maka saya tinggal melakukan turn off layer. Saya off kan, maka semua objek di sini hilang. Yang ada hanyalah sebuah denah saja. Selanjutnya adalah fungsi dari beberapa macam fitur dari layer tersebut. Nah, saya akan beri penjelasan di sini. On ini adalah kita akan menyalakan atau mematikan layer. Kalau freeze itu artinya kita melakukan freezing terhadap layer. Kalau kita freeze layer tersebut, furniture saya freeze, dia akan tidak terlihat di layar. Terus selanjutnya adalah lock. Kalau saya lock, maka layer tersebut, objek tersebut saya tidak bisa lakukan modifikasi. Contohnya saya mau hapus, erase, saya klik, itu ada muncul gambar lock, yang artinya objek tersebut di lock terhadap layernya.
Jadi saya tidak bisa lakukan modifikasi, move dan lain sebagainya. Saya tidak bisa men-select objek tersebut. Itu adalah lock. Yang di sini adalah colors. Colors fungsinya untuk merubah warna. Nah, selanjutnya adalah block. Saya sudah membuat sebuah objek di sini bernama wastafel. Saya buat sebuah wastafel, tapi dia masih di dalam individual file tersebut. Nah, apabila saya akan gunakan wastafel ini secara berulang-ulang dengan tentunya orientasi arah yang berbeda dan ukuran yang berbeda, saya akan buat dia menjadi sebuah blok. Di sini ada create, saya klik create block, namanya saya buat wastafel. Pick point itu adalah titik insertion point, saya pilih di midpoint dari ini ya, objeknya, select object, saya lakukan selecting object, klik kanan. Terus di sini dia menanyakan objek yang sekarang apakah dia retain, tetap dikonvert menjadi sebuah blok atau dihapus. Di sini terlihat ada 33 objek selected. Terus di sini ada juga satuannya, biarkan saja dengan milimeter, dan juga wastafel deskripsinya ini adalah wastafel buatan. Oke, saya pilih yang convert to block, saya klik OK. Maka kalau saya klik, maka dia dikonvert menjadi sebuah blok. Nah, bagaimana cara memanggil wastafel tadi? Contohnya di sini saya akan nyalakan dulu. Oke, nggak perlu. Oke, saya di sini akan ada namanya insert. Saya klik insert. Nah, di situ sudah ada berbagai macam blok yang tadinya saya sudah pernah buat. Nah, ini yang terakhir yang tadi saya buat adalah yang namanya blok wastafel. Nah, di sini saya bisa scale. Contohnya saya scale objek tersebut 0,75, artinya saya kecilkan sedikit, Z-nya 0, terus putar angle of rotation, saya putar 90 derajat. Oke, setelah itu ini saya klik uniform scale supaya X dan Y dan Z semua sama di skala. Oke, setelah itu saya OK, maka di situ muncul wastafel yang orientasinya 90 derajat dan lebih kecil 75%. Nah, saya akan taruh wastafel tersebut di posisi sini. Oke, ya, itu sudah muncul sebuah wastafel baru yang berada di posisi itu. Nah, untuk itu saya juga bisa buat layer lagi, namanya toilet, yang artinya semua objek-objek warnanya saya rubah jadi kuning. Oke, ya, semua objek-objek yang berhubungan dengan toilet, sistem toilet, saya pindahkan ke layer yang namanya toilet. Nah, warnanya otomatis toilet. Oke, warnanya otomatis mengikuti layer yang telah ada. Nah, itu adalah bagaimana kita membuat blok. Nah, namun blok tersebut hanya berada di dalam file ini, drawing 1 yang sekarang. Nah, apabila kita akan melakukan export atau melakukan export dari blok, sorry, ini saya open dulu, saya buka, turn on. Oke, nah, selanjutnya jika saya akan melakukan export sebuah objek, mungkin contohnya ini, mungkin saya membuat sebuah ya, ini sudah ada objek yang berupa blok. Nah, objek tersebut saya akan ekspor keluar di dalam file ini, sehingga saya bisa pakai menjadi sebuah file objek tersebut, dan file tersebut saya juga bisa import di dalam gambar saya. Di sini ada namanya
kita bisa gunakan perintah yang namanya wblock atau writeBlock. Kita ketik wblock, enter, lalu pilih objeknya, select object, ini klik kanan, pick pointnya, saya pilih di center ini. Di sini delete from drawing, retain, saya pilih retain. Nah ini di posisi mana file tersebut akan kita export atau file locationnya. Saya gunakan namanya sepeda fitness ya. Oke, setelah itu saya oke. Nah, dia akan terexport keluar file, dan apabila saya akan buka file tersebut, di sini saya cari sepeda, sepeda fitness, saya open. Ini akan menjadi sebuah file tersendiri, dan apabila file tersebut akan saya export atau saya import, maka saya tinggal gunakan perintah insert yang sama. Nah, kita cari di sini tidak ada karena di sini adalah hanya blok yang berada dalam file drawing 1 ini. Untuk itu saya klik browse untuk mencarinya di luar file. Sepeda fitness, open. Saya bisa lakukan opening, ya, seperti itu. Nah, jadi blok bisa dua macam. Yang pertama adalah hanya disimpan lokal, secara lokal di dalam drawing, ataupun dia bisa diekspor keluar ke dalam file yang baru. Nah, apabila saya akan melakukan modifikasi dari sebuah blok, kalau saya klik, ini akan menjadi satu kesatuan. Contohnya, saya akan melakukan modifikasi di bagian sini, maka saya bisa edit dengan cara saya harus melakukan exploding. Di sini ada explode, saya klik explode, saya klik sepeda ini, klik kanan, maka di sini akan explode, klik kanan. Oke, maka di sini akan jadi sebuah individual file. Nah, individual file saya bisa lakukan editing. Contohnya garis ini, saya lakukan editing. Mungkin saya lakukan penambahan garis di sini. Ya, seperti ini contohnya. Nah, ini adalah sebuah blok yang sudah diexplode sehingga menjadi single object. Di sini ada beberapa objek yang berada di dalam blok tersebut. Nah, demikianlah overview atau contoh dari aplikasi layers dan blok. Terima kasih atas perhatiannya.